contoh barang dengan kode kadaluarsa yang lalu diurutkan. Yang pertama itu ada contoh gambar penyimpanan sarana. Pertama ada filing kabinet. Filing kabinet adalah lemari khusus yang digunakan untuk menyimpan arsip. Lemari ini biasanya terbuat dari bahan logam untuk melindungi kualitas arsip. Yang kedua yaitu ada tempat alat tulis kantor atau wadah pena. Merupakan tempat untuk menyimpan berbagai macam alat tulis mulai dari pensil, stapler, spidol, kalkulator, penggaris, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada opener, adalah map besar yang memiliki beragam jenis warna dengan bahan karton tebal yang berfungsi sebagai menyimpan arsip yang penting. Merupakan bagian dari peralatan kearsipan. Soal yang kedua yaitu contoh penyimpanan prasarana. Di sini ada dua contoh penyimpanan prasarana, yaitu ada ruang kantor dan gudang. Yang pertama ruang kantor merupakan tempat di mana biasa dipergunakan aktivitas tata usaha. Sedangkan tata ruang kantor sendiri adalah kemampuan dalam mengatur suatu ruang kerja agar peralatan dan perlengkapan kantor dapat ditempatkan dengan tepat guna menciptakan kegiatan di kantor secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu ada gudang. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang. Setiap jenis bangunan bisa saja memiliki gudang. Misalnya saja gudang pada bangunan pabrik, toko, dan bahkan rumah tangga. Lalu soal yang ketiga yaitu contoh 10 barang dengan kode kadaluarsa atau expired. Pertama ada minuman Milo memiliki expired atau kadaluarsa yang tidak boleh dikonsumsi atau diminum lagi pada tanggal kadaluarsa yaitu pada bulan September 2014. Yang kedua yaitu ada biskuit memiliki expired atau kadaluarsa yang tidak boleh dikonsumsi atau dimakan lagi pada masa kadaluarsa yaitu tanggal 29 Mei 2015. Selanjutnya yaitu ada Coca-Cola yang memiliki expired atau kode kadaluarsa yang tidak boleh dikonsumsi atau diminum lagi pada tanggal kadaluarsa yaitu 04 Desember 2017. Yang keempat ada minyak goreng Fortune memiliki kadaluarsa yang tidak boleh dikonsumsi atau digunakan lagi yaitu pada tanggal 18 September 2019. Yang kelima yaitu ada Aqua atau yang mineral memiliki expired atau kode kadaluarsa yang tidak boleh diminum lagi pada tanggal 20 Juni 2019. Yang keenam ada Citos yang memiliki kode kadaluarsa yaitu pada tanggal 25 Maret 2020. Setelah melewati tanggal tersebut disarankan tidak boleh mengkonsumsi atau memakannya lagi. Yang ketujuh ada permen kayu putih yaitu memiliki expired atau kode kadaluarsa yang tidak boleh dikonsumsi atau dimakan lagi ketika sudah melewati tanggal kadaluarsa yaitu pada tanggal 31 Juli 2022. Lalu yang kedelapan ada Agotinaco memiliki expired atau kode kadaluarsa yang tidak boleh digunakan untuk dikonsumsi atau dimakan setelah melewati kadaluarsa yaitu pada tanggal 24 Agustus 2022. Selanjutnya yang ke-9 yaitu ada saus sambal Sabana Food memiliki expired atau kode kadaluarsa yang tidak boleh dikonsumsi atau dimakan setelah melewati masa kadaluarsa yaitu pada tanggal 24 Desember 2022. Dan yang terakhir yaitu ada kecap Bango yang memiliki expired atau kode kadaluarsa yang tidak boleh digunakan atau dikonsumsi setelah melewati masa kadaluarsa yaitu pada tanggal 21 Mei 2023. Nah, itu adalah contoh-contoh gambar dari ketiga soal tersebut. Dan untuk yang nomor 3 itu dari yang pertama yang Milo itu berarti udah kadaluarsa ya, karena dari September 2014 yang lalu, berarti udah 7 tahun yang lalu. Dan yang buat yang biskuit udah 6 tahun yang lalu. Terus yang Coca-Cola itu udah sekitaran 5 tahun yang lalu dan seterusnya. Dan untuk yang kecap Bango itu masih bisa digunakan karena belum melewati kadaluarsa yaitu pada tanggal 21 Mei 2023, jadi masih bisa digunakan lagi. Sekian yang
dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alami, kuliah di sini ingin menyampaikan contoh gambar penyimpanan anggaran dan prasarana. Yang pertama ada penyimpanan kapal. Penyimpanan kapal adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang bahan kapal. Yang kedua, alat arsip adalah alat pengarsipan dengan menyusun berkas secara retral atau menyamping. Berkas-berkas ini buat dikelompokkan dulu lalu dimasukkan ke order atau kotak arsip sesuai pengelompokan. Yang kedua, berikan dua cermin penghadap penyimpanan. Gudang adalah tempat penyimpanan barang atau bahan lain berupa bahan baku, setengah jadi ataupun barang jadi. Terus yang ketiga, carilah 10 contoh barang dengan kode yang expired. Yang pertama ada mie goreng tanggal 4 bulan 2015. Yang kedua ada butter tanggal 18 bulan 8 2016. Roti tanggal 23 bulan 2 2017. Yang ketiga ada Kiki tanggal Agustus 2018. Yang keenam ada Energen tanggal 4 bulan Juni 2021. Terus ada coklat Good Bar tanggal 6 Juli 2015. Ada susu Kalen tanggal 4 bulan 9 2017. Susu putih tanggal 9 bulan 11 2018. Ada Bunde 12 April 2018. Ada Aqua tanggal 25 bulan 11 2023. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang pelajaran sarana. Yang satu, berikan 3 contoh gambar penyimpanan sarana. Yang pertama, piling kabinet. Piling kabinet adalah lemari khusus yang terbuat dari bahan dasar logam dan berukuran tegak lurus, sama halnya dengan lemari biasanya yang memiliki fungsi khusus. Yang kedua, lemari arsip. Lemari arsip adalah salah satu furnitur yang dibutuhkan dalam kantor. Lemari ini digunakan untuk menyimpan dokumen agar lebih tertata dan mudah ditemukan kala dibutuhkan. Yang ketiga, rak sortir. Rak sortir adalah sebuah rak yang berfungsi untuk menyimpan barang secara terorganisir. Yang kedua, 2 contoh penyimpanan prasarana. Yang pertama, penyimpanan gudang dan pergudangan. Gudang adalah sebuah bangunan permanen yang digunakan untuk menyimpan barang. Gudang adalah salah satu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan sesuai UU 011 tahun 1995 tentang perdagangan. Yang kedua, ruang kantor. Ruang kantor merupakan tempat di mana biasa dipergunakan aktivitas atau usaha untuk mengangkat efektivitas bekerja. Kantor memerlukan suatu interior yang apik dan memudahkan para pekerja untuk leluasa bekerja. Soal yang ketiga, 10 contoh barang dengan harga biasanya. Yang pertama ada kopi, masa kadaluarsanya bulan 5 November 2013. Yang kedua, kornet kaleng, masa expirednya tanggal 4 September 2017. Terus ada permen hisap, tanggalnya 1 Januari 2019. Ada Zanana, tanggal 23 Mei 2018. Ada Prison Flag tanggal 11 November 2018. Yang ke-6 ada Citato 13 Oktober 2015. Yang ke-7 coklat mochi 6 Januari 2014. Yang ke-8 ada Si Sedap Enak tanggal 7 Oktober 2016.
yang ke-9 Reelwood 18 September 2022 dan yang ke-10 Susu Bayi 17 Mei 2021. Sekian presentasi dari saya. Bila yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juru Maita Panjaitan, saya kelas 12 PTKP 2. Saya akan menjawab tugas yang diberikan, yaitu yang pertama contoh 3 gambar penyimpanan sarana. Yang pertama saya ambil yaitu filling kabinet. Filling kabinet adalah lemari khusus yang digunakan untuk menyimpan arsip. Lemari ini biasanya terbuat dari bahan logam untuk melindungi kualitas. Yang kedua itu arsip adalah alat pengasipan yang menyusun berkas secara lateral atau melting. Berkas-berkas ini dibuat atau dikelompokkan dulu, lalu dimasukkan ke order atau kotak arsip sesuai pengelompokan. Tugas saya nomor 2 itu contoh dulu penyimpanan prasarana. Jawabannya itu selanjutnya adalah penyimpanan pada prasarana seperti gambar di belakang yang saya tulis di buku. Penyimpanan barang di gudang, di mana tempat penyimpanan yang berfungsi menyimpan direction sebelum diproses lanjut. Yang nomor 3 itu carilah contoh barang 10 dengan kode expired lalu kamu buka. Yang saya ambil yang pertama itu cikinya itu Exitos. Ini masa expirednya itu 25 Juli 2011. Yang kedua ini permen coklat, expirednya itu Mei 2014. Yang ketiga susu putih itu masa expirednya April 2015. Selanjutnya tepung segitiga biru 1 Juni 2016. Minuman kaleng itu expirednya 4 September 2017. Selanjutnya saus 9 Januari 2017. Lalu tepung Kentucky masa expirednya Januari 2019. Susu coklat Agustus 2019. Ke-9 Energen masa expirednya Desember 2020. Dan yang terakhir mochi masa expirednya tanggal 6 bulan 1 2021. Sekian dari saya, makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan mengenai contoh gambar penyimpanan sarana dan prasarana serta produk yang dalam masa expired. Oke, yang pertama ada penyimpanan sarana. Yang pertama ada gambar filling kabinet. Yang kedua ada alat sortir atau alat sortir. Filling kabinet adalah sebuah lemari khusus yang biasa digunakan untuk menyimpan arsip dan dokumen penting agar tetap terjaga di tempat yang aman. Alat sortir biasanya digunakan untuk memisahkan surat-surat untuk disimpan ke folder masing-masing. Di industri percetakan, alat ini sering digunakan untuk menyusun surat atau faktur yang memiliki beberapa rangkaian. Yang ketiga ada lemari arsip. Lemari arsip adalah salah satu furnitur yang dibutuhkan dalam kantor. Lemari ini digunakan untuk menyimpan dokumen agar lebih tertata dan mudah ditemukan kala dibutuhkan. Yang kedua, penyimpanan prasarana. Penyimpanan prasarana ialah suatu upaya untuk melakukan penyimpanan dan juga pemeliharaan pada suatu tempat seperti ruang kantor atau tempat lainnya agar barang atau peralatan yang dipakai tidak rusak, hilang atau bahkan terbakar serta keamanannya terjamin. Contohnya untuk menyimpan data-data atau barang di suatu kantor dan juga pemeliharaan sarana kantor seperti komputer, AC, serta ruangan yang selalu dibersihkan dan dirawat. Contoh prasarana itu seperti gedung kantor, ruang kantor, ruang lapangan parkir, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh dari prasarana, penyimpanan prasarana. Itu ada gudang, ini ruang kantor. Untuk soal yang ketiga yaitu 10 jenis produk yang expired, dalam masa expired. Yang pertama ada produk Citos. Citos ini adalah sebuah merek keripik yang renyah yang diproduksi oleh Fultina Light. Keripik ini lebih dikenal dengan rasa gurihnya. Dan produk yang digambar di samping ini
sudah expired di tanggal 20 April 2012. Untuk yang sebelah ini ada tepung rose bread. Ini produk ini expired pada tanggal 8 Juli 2013 yang lalu. Yang ketiga ada susu kotak Milo. Susu Milo UHT itu merupakan suatu metode pengolahan susu sapi yang menggunakan teknologi pemanasan. Pada gambar di samping ini menunjukkan susu Milo yang sudah expired pada tanggal 16 September 2014 yang lalu. Yang keempat ada mie sedap. Mie sedap adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Wings Food. Produk yang terdapat di gambar menunjukkan masa expired pada tanggal 7 Oktober 2016. Oke. Yang keenam ada Cimory Fresh Milk. Pada produk di samping memiliki masa expired pada tanggal 26 Oktober 2018. Produk ini terbuat dari susu segar dan hanya bahan-bahan terbaik yang digunakan dalam produksinya. Yang ketujuh ada susu Indomie. Susu Indomie ini adalah susu steril yang diminum dan dikemas dalam botol plastik. Pada gambar di samping ini terdapat susu Indomie yang sudah expired pada tanggal 18 Juli 2020. Yang ketujuh ada Bembeng. Bembeng ini memiliki masa expired pada tanggal 19 Juli 2020. Yang kedelapan ada Cimory Yogurt. Ini sudah expired pada tanggal 14 Juli 2020 yang lalu. Terus ini Mogu adalah minuman dengan kemasan berbotol seperti gambar ini. Ini sudah expired pada tanggal 25 Agustus 2021. Nah, ini ada snack GoPay. Iya, GoPay. Nah, ini tuh sudah expired pada tanggal 24 Januari 2022. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini untuk mempresentasikan 3 soal. Yang pertama adalah berikan 3 contoh gambar penyimpanan sarana. Yang pertama ada lemari AC, matahari piring kabinet, dan piring kabinet. Lemari AC adalah salah satu furnitur yang dibutuhkan dalam kantor. Lemari ini digunakan untuk menyimpan dokumen agar lebih tertata dan mudah ditemukan kalau
26 Februari 2023. Dan yang keempat ada obat tetes telinga dengan masa expired 21 Maret 2023. Dan yang kelima ada Masako dengan masa expired tanggal 5 Februari 2023. Yang keenam ada kopi kapalaki dengan masa expired tanggal 7 bulan Agustus 2023. Yang ketujuh ada Nacho dengan masa expired tanggal 9 bulan April 2024. Dan ada dari krim Weglet tanggal 7 Maret 2025. Yang ke-9 ada Jamu Weglet tanggal 14 bulan Juni 2025. Dan yang terakhir sunscreen Madani tanggal 19 Agustus 2025. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hanifah Fauzia. Saya ingin mempresentasikan penyimpanan sarana prasarana dan kode kadaluarsa pada makanan dan minuman. Yang pertama, lemari arsip adalah salah satu furnitur yang dibutuhkan kantor. Lemari ini digunakan untuk menyimpan dokumen agar lebih bertata dan mudah ditemukan bila dibutuhkan. Yang kedua, filing kabinet. Lemari khusus yang digunakan untuk menyimpan arsip. Lemari ini terbuat dari logam untuk melindungi kualitasnya. Yang ketiga, rak sortir adalah sebuah rak yang berfungsi untuk menyimpan barang secara terorganisir. Yang kedua, gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpan barang-barang berniaga dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Materi Perdagangan sesuai UU Nomor 11 Tahun 1965 tentang pergudangan. Yang kedua, ruangan kantor adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk peniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Kantor bisa hanya berupa suatu kantor atau ruangan kecil maupun bangunan bertingkat tinggi. Energen kadaluarsanya tanggal 1 bulan Mei 2013. Caca tanggal 5 bulan Juli 2014. Susu banana tanggal 4 bulan April 2015. Mie sedang tanggal 7 bulan Oktober 2016. Minuman Good Day tanggal 12 bulan April 2018. Ciki tanggal 5 bulan Agustus 2018. Permen Kisap tanggal 1 Januari 2019. Papua tanggal 20 bulan Juni tahun 2019. Cilgo tanggal 3 bulan Maret 2020. SGM tanggal 2 bulan Februari 2020. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Roma. Saya akan menjelaskan 3 soal yang telah diberikan. Yang pertama ada contoh gambar penyimpanan sarana. Yang pertama ada filing kabinet. Filing kabinet adalah lemari khusus yang digunakan untuk menyimpan arsip. Lemari ini terbuat dari logam untuk melindungi kualitasnya. Yang kedua ada lemari arsip. Lemari arsip adalah salah satu furnitur yang dibutuhkan
pertama ada permen coklat dengan kadaluarsa bulan 5 tahun 2014 yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Yang kedua ada biskuit dengan masa kadaluarsa tanggal 29 bulan 5 2015 yang sudah tidak bisa digunakan kembali. Yang ketiga ada mie dengan masa kadaluarsa 2016 bulan 10 tanggal 7. Yang keempat ada jus orange dengan masa kadaluarsa Agustus tanggal 2 2017. Yang kelima ada snack ciki dengan masa kadaluarsa Agustus 2018 yang sudah tidak bisa digunakan kembali. Yang keenam ada permen pisang dengan masa kadaluarsa bulan 1 atau Januari 2019 yang sudah tidak bisa digunakan kembali. Yang ketujuh ada susu dengan masa kadaluarsa tanggal 1 bulan Februari 2019 yang sudah tidak bisa digunakan kembali. Yang kedelapan snack ciki Cheetos dengan masa kadaluarsa 25 Maret 2020 yang sudah tidak bisa digunakan kembali. Yang kesembilan ada roti dengan masa kadaluarsa tanggal 6 bulan 8 2021 dan tidak bisa digunakan kembali. Yang ke-10 ada snack potato dengan masa kadaluarsa tanggal 13 bulan 11 2021 yang sudah tidak bisa digunakan kembali. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyimpanan sarana dan prasarana dan 10 contoh barang dengan kode kadaluarsa. Yang pertama saya akan menjelaskan penyimpanan sarana. Penyimpanan prasarana ada banyak. Yang pertama filing kabinet. Filing kabinet adalah peralatan arsip yang biasa digunakan untuk menyimpan berkas ke dalam laci. Filing kabinet memiliki kunci khusus untuk menghindari pembobolan berkas yang disimpan. Yang kedua ada rak arsip. Rak arsip adalah alat pengarsipan dengan menyusun berkas secara literal atau menyamping. Berkas-berkas ini bisa dikelompokkan dulu, lalu dimasukkan ke order atau kotak arsip sesuai pengelompokan. Masing-masing kelompok bisa ditempelkan dengan label namanya untuk mempermudah pengelolaan. Yang terakhir ada order. Order yakni untuk menyimpan berbagai surat dan dokumen. Namun kapasitasnya lebih besar dan di dalamnya terdapat link binder untuk menjepit berkas-berkas. Sebelum menaruh berkas ke dalam order, perlu melubanginya menggunakan perforator. Alat ini terbuat dari materi dan tebal dan kuat jika dilakukan secara lateral. Yang kedua, contoh penyimpanan prasarana. Contoh penyimpanan prasarana adalah penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah suatu upaya untuk melakukan penyimpanan dan juga pemeliharaan pada suatu tempat seperti kantor atau tempat lainnya agar barang atau peralatan yang dipakai tidak rusak, hilang ataupun terbakar serta keamanannya terjaga. Contohnya penyimpanan data-data atau bahan di kantor seperti gudang dan ruang kantor. Terus kode kadaluarsa. Yang pertama ada Yakult dengan masa expired 5 Maret 2017. Yang kedua ada Oreo dengan masa expired 8 Maret 2019. Yang ketiga ada Milo yang expired 12 Juni 2019. Dan yang keempat ada Tempo dengan masa expired tanggal 4 Mei 2020. Dan yang kelima ada Kalpa dengan masa expired Juni 2021. Yang keenam ada Ciki Snickers dengan masa expired bulan Juni 2022. Dan yang ketujuh ada Fish Flake dengan masa expired April 2023. Yang ke-8 ada Ghost Pepper dengan masa expired 12 Mei 2023. Dan ada Rainco dengan masa expired 9 Juni 2023. Dan yang terakhir ada Strong dengan masa expired 12 Juli 2023. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Laya. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas sarana prasarana saya. Satu, berikan 3 gambar penyimpanan sarana. Yaitu di sini ada memory card, ada
video digital. Ada flash disk, yaitu menyimpan data memori yang memiliki alat penghubung USB yang diintegrasi dan biasanya berukuran kecil, ringan serta bisa dibaca dan diisi dengan mudah. Ada widget code, yaitu smart digital dari widget code, yaitu untuk akses kontrol itu yang memiliki fungsi utama mengatur akses ke dalam ruangan tertentu. Nomor 2, berikan 2 gambar penyimpanan prasarana. Di sini ada built-in kabinet atau lemari kabinet merupakan sebuah lemari khusus yang dibuat dari bahan logam yang tampilannya seperti lemari atau bukunya, yang berfungsi sebagai penyimpan dokumen agar lebih tertata dan mudah ditemukan hal digital. Yang terakhir ada Betex atau box file, adalah tempat untuk penyimpanan file-file mengenai majalah. Fungsi dari box file ini sendiri adalah untuk perapian meja agar file-file penting tidak berantakan. Nomor 3 yaitu memberikan 10 contoh barang dengan kode barang expired dan diurutkan dari yang terkecil. Di sini ada badai, yaitu expired tanggal 7 September 2015, dan ada coklat silver cream expired tanggal 7 Juni 2016. Ada cimoli expired tanggal 20 September 2016. Ada sarden yaitu expired tanggal 21 Maret 2019. Dan kelima ada biskuit expired tanggal 9 Mei 2019. Ada sosis ayam juga expired tanggal 2 Mei 2021. Dan di sini ada keju yang expired tanggal 17 Mei 2021. Nomor 8 itu ada susu ultramilk yang expired tanggal 19 Januari 2022. Ini nomor 9 ada Yakult, yaitu expired tanggal 29 Januari 2022. Dan yang terakhir contoh nomor 10 yaitu ada Aqua expired tanggal 16 September 2023. Terima kasih sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjalankan tugas sarana prasarana saya. 1. Berikan 3 contoh gambar penyimpanan sarana. Yang satu ada rak arsip, komputer, sama map. Terus 2, berikan 2 contoh penyimpanan prasarana. Ini contohnya. Penjelasannya ruang kantor. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan dengan ukuran buah dan alat-alat perlengkapannya yang disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika. 2. Pengertian gudang dan pergudangan. Gudang adalah sebuah bangunan permanen yang digunakan untuk penyimpanan barang. Gedung adalah suatu ruangan untuk tidak bergerak yang dapat dikunjungi oleh umum, tetapi dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Perdagangan. Terus 3, carilah contoh 10 barang dengan kode kadaluarsa lalu diurutkan. Ini 1 ada Aqua yang expirednya udah tanggal 27 bulan 1 2021. Terus yang kedua ada permen coklat yang expirednya ada tanggal 5 2014. Yang ketiga ada susu ultra yang expirednya tanggal 25 bulan Juni 2016. Yang keempat ada butter yang expirednya itu tanggal 14 bulan 9 2016. Yang ketiga ada sarden, kemasan sarden yang expirednya bulan Agustus tanggal 2016. Yang ketiga ada gula yang expirednya tanggal 2 bulan tahun 2017. Yang ketiga ada kopi yang expirednya tanggal 30 tahunnya 2016.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska. Saya ingin mempresentasikan hasil gambar sarana dan prasarana dan contoh barang dengan kode expirednya. Yang pertama, ada printer. Fungsi printer yang utama untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media datar seperti kertas atau di berbagai ukuran. Yang kedua, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah ditentukan. Ketiga, ada alat tulis, digunakan untuk mencatat, menulis, menggunting, dan kebutuhan yang diperlukan di kantor. Ini contoh gambarnya seperti ini. Yang kedua, contoh gambar prasarana. Satu, ada lemari arsip, yaitu untuk mencatat kantor untuk menyimpan dokumen kertas di folder file. Yang kedua, ada gudang, untuk sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang. Ini contoh gambarnya. Yang ketiga, ada makanan dengan kode expired. Gambar di samping adalah contoh gambar susu yang sudah kadaluarsa dari tanggal 1 Mei 2013. Yang kedua, ada permen coklat dengan kadaluarsa tanggal 5 2014. Yang ketiga, ada sugar milk, expirednya April tanggal 4 2015. Yang ketiga, ada gelas dengan expired 1 Januari 2016. Yang ketiga, ada margarin dengan expired tanggal 14 bulan 9 2016. Yang ketiga, ini ada daging kaleng, yaitu expirednya tanggal 4 bulan 9 2017. Selanjutnya ada sari roti, expirednya tanggal 19 September 2017. Selanjutnya ada kopi dengan expired tanggal 18 Januari 2018. Selanjutnya ada mie instan dengan expired tanggal 2 bulan 6 2020. Yang terakhir ada makanan frozen food, yaitu nugget dengan expired tanggal 10 bulan Februari 2022. Ini contoh-contoh gambarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marka dari Sini. Berdirinya saya di sini akan menjawab 3 soal. Yang pertama, berikan 3 contoh gambaran penyimpanan sarana. Yang pertama, komputer adalah perangkat elektronik yang mampu menyimpan, mengambil, dan mengelola data. Yang kedua, ada resortir. Rak ini berguna untuk menyimpan, memisahkan surat yang diterima, diproses, dan dikirimkan. Nah, yang ketiga, ada filing kabinet. Filing kabinet yaitu lemari khusus yang digunakan untuk menyimpan arsip. Lemari ini biasanya terbuat dari bahan logam untuk melindungi kualitas arsip. Nah, soal yang kedua, berikan 2 contoh gambar penyimpanan prasarana. Ini yang pertama, ada perpustakaan untuk menyimpan buku-buku dan memberikan layanan informasi yang memuaskan kepada penggunanya. Yang kedua, ada ruang kelas, suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai kegiatan belajar mengajar, biasanya terdiri dari meja, kursi, lemari, papan tulis, dan lain-lain. Soal yang ketiga, 10 contoh barang dengan kode kadaluarsa lalu diurutkan. Pertama, Energet, expired care 01. Ya Allah. Dah. Yang pertama ada Energet, masa kadaluarsanya 1 Mei 2013. Yang kedua ada mie sedap goreng, masa kadaluarsanya 07 Oktober 2016. Yang ketiga ada Buttersoft, masa
Masa kadaluarsanya itu 01 Mei 2013. Yang kedua ada tepung terigu segitiga biru. Masa kadaluarsanya itu 01 Juni 2016. Yang ketiga itu ada butter shop. Masa kadaluarsanya itu 14 September 2016. Yang keempat ada mie sedap goreng. Masa kadaluarsanya itu 7 Oktober 2016. Yang kelima ada sunscreen lotion. Masa kadaluarsanya itu 01 2021. Yang keenam ada roti. Masa kadaluarsanya itu 19 September 2022. Yang ketujuh ada Nescafe. Masa kadaluarsanya itu Oktober 2022. Yang kedelapan ada Ciki Balls. Masa kadaluarsanya itu 3 Februari 2023. Yang kesembilan ada Nexstar. Masa kadaluarsanya itu 13 Februari 2023. Yang ke-10 ada Indocafe. Masa kadaluarsanya itu 02 2024. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyara, ingin menjelaskan tugas sarana dan prasarana. Di sini berikan 3 contoh penyimpanan sarana. Di sini ada arsip, komputer, dan SAN. Terus berikan 2 contoh penyimpanan sarana dan prasarana. Di sini ada ruang kantor. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan dengan timbulan luas dan alat-alat perlengkapannya yang disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika. Di sini ada gudang dan pergudangan. Gudang adalah sebuah bangunan permanen yang digunakan untuk menyimpan barang. Gedung adalah suatu ruangan untuk tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan untuk dilindungi oleh umum, tetapi dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan sesuai UUD Nomor 11 Tahun 1965 tentang perdagangan. Nah, di sini ada carilah contoh barang dengan kode kadaluarsa lalu diurutkan. Di sini ada Aqua 2701/2021. Di sini ada permen coklat. Bulan Mei 2014. Di sini ada susu unta 25 Juni 2016. Di sini ada butter shop 14 bulan 9 2016. Di sini ada sate Agustus 2018. Di sini ada gula 02 2017. Di sini ada saus 30 November. Terus di sini ada susu itu Agustus 2019. Di sini ada mie itu Januari 2019. Di sini ada susu Milo Desember 2020. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisuna Fiani. Berjasa di sini saya akan menjelaskan contoh gambar sarana. Ini alat sarana di samping digunakan untuk mencatat, menulis, menggunting, dan kebutuhan yang diperlukan di kantor atau kelas. Yang kedua ada pembatas buku halaman, yaitu digunakan untuk membatasi buku agar halaman tidak hilang. Yang ketiga ada binder, digunakan untuk mencatat suatu materi atau jadwal kantor. Yang kedua contoh gambar prasarana. Bangunan di samping bangunan sekolah untuk digunakan sebagai prasarana belajar mengajar. Yang kedua, bangunan atau gedung adalah fasilitas perlengkapan kantor untuk bekerja. Yang terakhir
terakhir ada 10 gambar dengan kode expired. Yang pertama, gambar di samping adalah tourism yang sudah expired di bulan Februari 2015. Yang kedua, menunjukkan bahwa mie Indomie sudah expired di tanggal 10 bulan 7 tahun 2016. Yang ketiga, menunjukkan bahwa butter sudah expired di tanggal bulan 4 tahun 2016. Gambar di samping menunjukkan bahwa body lotion yang sudah expired tanggal 19 Juli 2015. Selanjutnya ada sunscreen yang menunjukkan bahwa expirednya itu 2021. Yang ini Aqua menunjukkan bahwa sudah expired di tanggal 2021 bulan 1. Ada Indomie juga, expirednya di bulan 2021 bulan 8. Dan tepung terigu expirednya akan datang di bulan 2022 bulan 12. Yang ini Energen di bulan Januari 2023 yang akan datang. Terakhir ada obat, expirednya itu 2023 di bulan 12. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Angelika Sitorus, kelas 12 PPP 2. Saya ingin memberikan 3 contoh gambar penyimpanan sarana dan prasarana. 1. Penyimpanan sarana. Filing kabinet adalah lemari khusus yang digunakan untuk menyimpan arsip. Lemari ini biasanya terbuat dari bahan logam untuk melindungi kualitas. Arsip adalah alat pengarsipan dengan menyusun berkas secara lateral atau penyamping. Berkas-berkas ini dibuat dikelompokkan dulu, lalu dimasukkan ke folder atau kotak arsip sesuai pengelompokan. Terus yang kedua, gambar penyimpanan prasarana. Penyimpanan prasarana kantor adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian instan lain atau peroleh dari bantuan. Yang keduanya, kantor adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Yang ketiga, carilah 10 contoh barang makanan dan minuman. Kedaluasaannya. Yang 1, plastik. Plastik adalah suatu wadah atau kantung berbahan pulpi yang dapat digunakan sebagai pembungkusan obat, sambal, dan lain-lainnya. Kedaluasaannya 27 Oktober 2010. Yang kedua, Milo. 3 September 2011 kedaluasaannya. Milo adalah sebuah merek minuman dengan rasa coklat dan malt. Yang ketiga, kedaluasaannya makanan coklat itu Mei 2014, yang tersedia dalam berbagai rasa seperti susu coklat, almond, kacang mentega, coklat putih, dan masih banyak lagi. Ini gambarnya. Yang keempat, makanannya Tekwan instan. Kedaluasaannya 5 November 2015. Tekwan adalah penganan khas Palembang yang terbuat dari campuran daging ikan dan tapioka yang dibentuk berupa bulatan kecil-kecil dan disajikan dalam kuah. Yang kelima, Yakult. Kedaluasaannya 23 Oktober 2016. Yakult adalah minuman probiotik mirip yogurt yang dibuat dari fermentasi susu, skim, dan gula dengan bakteri Lactobacillus. Yang keenam, susu Frisian Flag. Kedaluasaannya 11 November 2018. Adalah satu-satunya susu kental manis dengan kandungan protein sebanyak 3 gram. Yang ketujuh, susu Indomie. Kedaluasaannya Agustus 2019. Susu Indomie adalah
besi steril siap minum, dan kemas dalam botol plastik transparan dan kedap udara. Yang ke-8, sarden. Kedausaannya 31 Desember 2019. Sarden merupakan ikan laut yang terdiri dari beberapa spesies dari famili paus. Yang ke-9, bobok bayi. Kedausaannya 17 Mei 2021. Bobok bayi adalah ular berusia kecil agak tetap kering dan lembat. Yang ke-10, susu real food. Kedausaannya 18 September 2022. Adalah susu berkualitas yang rasanya lezat dan harganya terjangkau. Seperti ini gambarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 TKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan sarana dan prasarana. Yang pertama, berikan 3 contoh gambar penyimpanan sarana, yaitu ada piling kabinet, index, dan rak arsip. Piling kabinet adalah lemari khusus yang digunakan untuk menyimpan arsip. Lemari ini biasanya terbuat dari bahan logam untuk melindungi kualitas arsip. Yang kedua ada Bindex. Bindex adalah brand yang menyediakan perlengkapan alat tulis, terutama order agar file penting tidak berserakan. Kesulitan menemukan atau menyusun kertas sebagai arsip akan dipermudah dengan keberadaan order Bindex. Yang ketiga ada rak arsip. Rak arsip adalah alat pengarsipan dengan menyusun berkas secara lateral atau menyanting. Berkas-berkas ini bisa dikelompokkan dulu, lalu dimasukkan ke order atau kotak arsip serta pengelompokannya. Masing-masing kelompok bisa ditempelkan dengan label namanya untuk mempermudah pengelolaannya. Yang kedua, berikan contoh penyimpanan prasarana, yaitu yang pertama ada gudang. Gudang adalah penyimpanan barang di gudang, di mana tempat penyimpan yang berfungsi untuk menyimpan persediaan sebelum diproses lebih lanjut. Dalam penyimpanan di gudang ada 2 metode penyimpanannya, biasanya disebut LIFO atau last in first out, dan FIFO yaitu first in first out. Yang kedua ada penyimpanan arsip atau dokumen. Lokasi gedung atau ruangan penyimpanan arsip berada jauh dari segala sesuatu yang dapat membahayakan atau mengganggu keamanan fisik dan informasi arsip fondasi. Gedung didesain secara kuat untuk mendukung dinding yang kuat. Bangunan tempat penyimpanan arsip tidak dianjurkan menggunakan kayu. Beban muatan ruang penyimpanan arsip harus didasarkan pada berat rak dan arsip yang disimpan. Yang ketiga adalah carilah contoh barang 10 dengan kode kadaluarsa atau expired. Yang pertama ada makanan, yaitu expirednya 01 Mei 2013. Yang kedua ada caca, yaitu expirednya 05 2014. Dan yang ketiga ada misdat, yaitu expirednya 10 Juli 2016. Yang keempat ada minuman, expirednya 04 September 2017. Yang kelima ada makanan, expirednya 01 2019. Dan yang keenam ada minuman, expirednya 14 September 2021. Dan yang ketujuh expirednya 01 Januari 2022. Yang ke-8 ada yaitu expirednya 30 April 2023. Yang ke-9 ada Cili, expirednya 07 Januari 2023. Dan yang terakhir ada tes sosro, yaitu expirednya 07 April 2024. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan 3 contoh gambar penyimpanan sarana prasarana. Di sini pertama ada lemari arsip. Lemari arsip adalah salah satu furnitur yang dibutuhkan dalam kantor. Lemari ini digunakan untuk menyimpan dokumen agar lebih tertata dan mudah ditemukan kala dibutuhkan. Yang kedua ini ada filing cabinet. Filing cabinet adalah lemari khusus yang digunakan untuk menyimpan arsip. Lemari ini biasanya terbuat dari bahan logam untuk melindungi kualitas arsip. Yang ketiga itu ada tempat pensil. Tempat pensil merupakan tempat untuk menyimpan berbagai macam alat tulis, mulai dari pensil, ballpoint, penghapus, penggaris, dan lain-lain. Yang kedua itu berikan 2 contoh penyimpanan prasarana.
dipakai untuk kebutuhan produksi atau support produk. Nah, yang ketiga itu adalah contoh barang 10 barang dengan kode expired. Yang pertama itu ada susu bubuk yang berekspirnya tanggal 1 bulan 5 2013. Yang kedua itu ada permen MNN yang expirednya bulan 5 tahun 2014. Yang ketiga itu ada biskuit yang expirednya tanggal 29 bulan 5 2015. Yang keempat itu ada bakso yang expirednya itu tanggal 14 bulan 9 tahun 2016. Terus selanjutnya itu ada susu yang expirednya itu tanggal 11 bulan 11 2018. Terus selanjutnya ada aqua yang expirednya tanggal 15 bulan 3 tahun 2019. Terus selanjutnya itu ada facial wash yang expirednya tanggal 22 bulan 5 tahun 2020. Dan kemudian itu ada energen yang expirednya bulan 6 tahun 2021. Berikutnya ada minuman dingin botol yang expirednya tanggal 27 bulan 1 2021. Selanjutnya yang terakhir itu ada coki-coki yang expirednya bulan 1 tahun 2024. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Putri dari kelas 12 OTKP 2. Berikan 3 contoh gambar penyimpanan sarana. 1. Filing kabinet merupakan lemari yang memiliki banyak laci yang terbuat dari besi, logam atau kayu yang digunakan untuk menyimpan suatu dokumen, file atau arsip. Lemari arsip adalah salah satu furnitur yang dibutuhkan dalam kantor. Lemari ini digunakan untuk menyimpan dokumen agar lebih tertata dan mudah ditemukan kalau dibutuhkan. 3. Draft sortir adalah alat yang digunakan memisahkan surat yang diterima, diproses dan dikirimkan. Penyimpanan prasarana. Ruang kantor merupakan tempat di mana bisa dipergunakan aktivitas usaha untuk meningkatkan aktivitas kerja kantor, memerlukan sebuah interior yang aktif dan memudahkan para pekerja untuk leluasa bekerja. Gudang adalah sebuah ruang yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang. Setiap jenis bangunan bisa saja memiliki gudang. Misalnya saja pada bangunan pabrik, toko, dan bahkan rumah tinggal. 10 contoh barang kadaluarsa. 1. Sedap enak. Expirednya adalah tanggal 10 bulan Juli tahun 2016. Buttersoft expirednya 14 bulan Oktober 2016. Sabun flash expirednya tanggal 1 Februari 2019. Energen tanggal 1 Juni 2021. Roti expirednya 20 September 2022. Roti Sarah tanggal 22 September 2022. Roti expirednya tanggal 22 September 2022. Yogurt expirednya tanggal 28 September 2022. Nescafe expirednya tanggal 1 November 2022. Loaf expirednya tanggal 3 Februari 2022. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Raini dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyimpanan sarana dan prasarana. Selanjutnya ada 10 macam kode barang pada makanan dan minuman dengan kode kadaluarsa atau expirednya. Yang pertama ada salah satu penyimpanan sarana. Yang pertama adalah tempat atau kotak pensil kantor.
yaitu di mana tempat untuk menyimpan pensil. Sebuah kotak pensil juga dapat berisi alat tulis lain seperti penghapus, pulpen, tip X, pensil warna, dan kalkulator, atau masih banyak lagi. Yang kedua, penyimpanan sarana, yaitu ada penyimpanan surat atau arsip yang dilakukan dengan cara tertentu dengan maksud atau membantu dan mempermudah dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip tersebut. Biasanya disimpan dalam filing kabinet yang bertujuan agar surat atau arsip yang dikelola dapat terlihat lebih rapi dan mudah untuk dicari. Yang terakhir pada penyimpanan sarana, yaitu ada penyimpanan berkas atau surat ke dalam ordner yang disusun secara rapi ke lemari arsip. Fungsi dari ordnernya sendiri adalah sebagai tempat penyimpanan dokumen penting. Dokumen tersebut dimasukkan ke dalam map dengan menyesuaikan jenisnya, kemudian dijepit rapi. Selanjutnya ada penyimpanan pada prasarana. Seperti gambar di samping, adalah penyimpanan barang di gudang, di mana tempat penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan persediaan sebelum diproses lebih lanjut. Dalam penyimpanan di gudang ada dua metode penyimpanannya. Biasanya disebut LIFO atau last in first out, dan FIFO atau first in first out. Yang terakhir pada penyimpanan prasarana dan penyimpanan arsip atau dokumen di dalam suatu ruangan, di mana biasanya lokasi gedung atau ruangan penyimpanan arsip berada jauh dari segala sesuatu yang dapat membahayakan atau mengganggu keamanan fisik dan informasi arsip. Pondasi gedung didesain secara kuat untuk mendukung dinding yang kuat. Bangunan tempat penyimpanan arsip tidak dianjurkan menggunakan kayu. Beban muatan ruangan penyimpanan arsip harus didasarkan pada berat rak dan arsip yang disimpan. Nah, contoh dari prasarana sendiri yaitu seperti bangunan sekolah, lokasi, gedung, dan lain-lain. Selanjutnya, ada 10 makanan dengan kode kadaluarsa atau expired. Yang pertama adalah makanan yang berlebar sehari kue. Dapat dilihat gambar di samping, sudah terdapat kode kadaluarsa atau expire, yang dimana kode expire-nya pada 25 Mei 2022. Yang kedua adalah makanan yang bernama cheddar atau sering disebut keju cheddar. Dapat dilihat gambar di samping, sudah terdapat kode kadaluarsanya pada 13 Agustus 2022. Yang ketiga adalah minuman yang bernama yogurt dari Cimory. Dapat dilihat dari gambar tersebut, sudah terdapat kode kadaluarsanya, yang dimana kode expire-nya adalah 15 September 2022. Selanjutnya ada makanan yang bernama mie instan dari Sedap. Dapat kita lihat gambar tersebut, sudah tertera kode kadaluarsa atau expire-nya, di mana kode expire-nya adalah 13 Desember 2022. Kurang lebih masih 3 bulan lagi untuk masa kadaluarsanya. Yang kelima ada makanan yang bernama Nexstar. Dapat dilihat dari gambar di samping, sudah terdapat kode expire-nya yaitu pada 28 Desember 2022. Mungkin sekitar 3 bulan lagi untuk masa kadaluarsanya. Yang keenam ada minuman yang bernama Good Day. Dapat dilihat pada gambar di samping, di mana sudah tertera kode expire-nya yaitu pada 13 Juli 2023. Kurang lebih masih 10 bulan lagi. Selanjutnya yang ketujuh ada minuman Olala dengan tekstur jelly, di mana kode expire pada minuman tersebut pada 28 Juli 2023. Kurang lebih masa expire-nya masih 10 bulan lagi. Selanjutnya ada makanan yang bernama Momogi, di mana pada gambar tersebut kode expire-nya pada makanan atau snack tersebut yaitu pada 22 Agustus 2023. Kurang lebih yaitu 11 bulan masa expired-nya. Yang kesembilan ada minuman bernama Esteller, di mana kode expire pada minuman tersebut adalah 26 September 2023. Kurang lebih masa expired-nya masih 1 tahun lagi. Terakhir ada minuman air putih dari Aqua. Kode expire pada Aqua tersebut ada pada 2 September 2024. Kurang lebih expired-nya 2 tahun lagi. Yang sudah terdapat atau sudah melewatkan kadaluarsa atau expired-nya yaitu ada pada Sari Kue, Keju Cheddar, dan Cimory. Selanjutnya untuk mie sedap, Nexstar, Good Day, Olala, Momogi, Esteller, dan terakhir ada Aqua.
yaitu masih belum kadaluarsa atau belum melewati masa kadaluarsanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemari ini biasanya terbuat alang bahan logam untuk melindungi kualitas. Tak arsip adalah alat pengarsipan dan penyusun. Mereka secara netral. Penyimpanan berkas-berkas ini dibuat dikelompokkan menjadi unit lain. Dimaksudkan folder kontak arsip sesuai mengumpulkan folder. Selanjutnya adalah penyimpanan pada pengrasana. Gambar di halaman adalah penyimpanan yang diundang di tempat penyimpanan yang berfungsi untuk pengeluaran sebelum proses telah lanjut. Nah, ini gambarnya. Akhirnya 25 Juli 2011. Caca tersedia dalam berbagai rasa seperti susu coklat, almond, kacang, mentega, coklat putih. Expirednya bulan Mei 2014. Ini ya gambarnya. Susu putih. Expirednya April 2014. Tepung segitiga biru. Expirednya 1 Juni 2016. Minuman aren 4 September 2017. Saus 9 Januari 2017. Ketaki Januari 2019. Susu coklat Indomil adalah susu citrus kandungan dalam botol plastik. Ya, expirednya Desember 2020. Ini mochi. Expirednya 8 Januari 2021. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Panwijaya, saya dari kelas 12 OTKP 2. Berdiri saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Berikut 3 contoh penyimpanan sarana. Yang pertama ada rak arsip. Rak arsip adalah kebutuhan penyimpanan arsip berupa rak tanpa daun pintu atau dinding pembatas untuk menyimpan arsip yang telah dimasukkan dalam order atau kotak arsip sebelumnya. Yang kedua, lemari arsip merupakan opsi lain untuk menyimpan kotak arsip yang biasanya terbuat dari baja, aluminium, atau kayu. Untuk gambarnya seperti ini. Lanjut. Yang ketiga, ada kabinet, merupakan lemari atau rak yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks, kartu kembali, dan kartu lain yang berhubungan dengan penyimpanan arsip agar mudah untuk lebih ditemukan, agar intensitas penggunaannya cukup tinggi. Berikut contoh penyimpanan prasarana, yaitu gudang atau ruangan atau tempat penyimpanan barang-barang sarana yang dibutuhkan. Berikut gambarnya. Selanjutnya ada 10 makanan dan minuman beserta tanggal expirednya. Yang pertama itu Indomie goreng, tanggal expirednya 4 Februari 2015. Cikitaro, tanggal expirednya 6 Februari 2015. Coklat Silver Queen, tanggal expirednya 7 Mei 2019. Ini gambarnya. Yang keempat ada mie sedap, tanggal expirednya 22 Maret
tapi tanggal expirednya Januari 21, 2021. Sedangkan minuman yang pertama Coca-Cola, tanggal expirednya September 2008, Aqua tanggal expirednya 20 Mei 2016, susu Milo tanggal expirednya 25 Juni 2016. Selanjutnya ada minuman Fanta tanggal expirednya 6 Juli 2017 dan Bear Brand tanggal expirednya Maret 2022. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah Tulisika di sini akan menjawab pertanyaan dari tugas sarana dan prasarana. Yang pertama, berikan 3 contoh gambar penyimpanan sarana. Yang pertama ada filling kabinet. Filling kabinet adalah perlengkapan asik yang biasa digunakan untuk menyimpan tugas dalam laci. Filling kabinet ini biasa terbuat dari plastik, logam atau kayu. Di bagian laci biasa digunakan semacam rem untuk mempermudah ketika membukanya. Kalau ada semacam pengunci untuk mencegah laci tertarik keluar hingga lepas. Yang kedua adalah tali. Tali adalah alat pengukuran bekas dan bisa digerakkan secara berputar. Jenis ini memang dirancang dengan sedemikian rupa untuk tujuan bisa menampung bekas lebih banyak dari rumah biasa. Penggunaan tali ini bisa membantu dalam memaksimalkan penggunaan lantai di ruang kantor. Yang ketiga adalah arsip. Rak arsip adalah alat penyimpanan dengan menyusun berkas secara lateral atau menyamping. Berkas-berkas ini bisa digelongkan dulu lalu dimasukkan ke order atau kotak arsip sesuai dengan pengelompokan. Masing-masing kelompok bisa ditempelkan dengan label namanya untuk mempermudah pengelolaannya. Yang kedua, berikan 2 contoh penyimpanan prasarana. Yang pertama ada gudang umum. Gudang umum merupakan ruang penyimpanan yang dapat disewakan untuk publik karena disewakan secara bebas. Pendidikan definisi gudang cukup variatif tergantung penggunaannya. Biasanya menyewa gudang semacam ini adalah para pengecer yang membutuhkan tempat penyimpanan tambahan. Yang kedua ada gudang konsolidasi. Gudang terminal pusat atau konsolidasi ini digunakan untuk mengumpulkan beberapa jenis barang dan masing-masing harga dimasak. Selanjutnya menggabungkannya untuk dikirimkan ke tempat tujuan tertentu atau pelanggan. Soal yang ketiga ada contoh 10 barang dengan kode kadaluarsa kemudian diberikan. Yang pertama ada minuman kaleng. Minuman kaleng ini akan sudah expired dari tanggal September 2008. Yang kedua ada roti kemasan. Roti kemasan ini sudah kadaluarsa dari tanggal 22 Februari tahun 2011. Yang ketiga ada susu kemasan. Susu kemasan ini sudah kadaluarsa dari tanggal 14 April 2015. Yang keempat ada makanan ringan atau Cheetos. Makanan ringan ini sudah kadaluarsa dari tanggal 22 Juli 2015. Yang kelima ada butter soap. Butter soap ini sudah expired dari tanggal 14 September 2016. Yang keenam ada mie instan. Mie instan ini sudah kadaluarsa dari tanggal 7 Oktober 2016. Yang ketujuh ada Popmi. Popmi ini sudah expired dari tanggal 14 Februari 2017. Yang ke-8 ada minuman kalengan. Minuman kalengan ini sudah kadaluarsa dari tanggal 4 September 2017. Yang ke-9 ada susu kemasan. Susu kemasan ini sudah expired dari tanggal 11 November 2018. Yang terakhir ada Yakult. Yakult ini sudah kadaluarsa dari tanggal 26 Maret 2019. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.